Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Yang saya cintai sahabat saya Sahibul Hajah Haji Boy saya panggilnya Ishaq Iskandar beserta keluarga, Al-Mukarramun, para alimin ulama, para habaib yang saya muliakan, khusus Habib Ridho Al-Idrus yang baru saya menyampaikan tausiahnya untuk kita semua, para asatidzah, asatidz, hadirin hadirat rahimakumullah, juga kepada Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian Persatuan Artis Musik Melayu dan Indonesia PAMI, dan juga fans of Roma and Soneta. Emang ada di sini? Ada. Banyak. Ada. Fans of Roma and Soneta itu disingkat Forsa. Apa? Forsa. Forsa ini ada dua. Ada struktural, ada non-struktural. Forsa struktural terikat dengan disiplin organisasi, mesti beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Nah ini yang tidak berseragam, mudah-mudahan begitu juga, amin. Kalau saya bilang Forsa, tolong jawab keren, bisa? Bisa. Forsa. Keren. Forsa, sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Ayo menunggu. Udah. Lanjut banget. Nanti kita apa ya? Hadirin hadirat, kita hadir di sini dalam rangka haul. Yang pertama Hajah Kusmiran Ningsih, yang kedua haulnya Haji Syahwani bin Haji Abdul Hamid, yang kesembilan. Tentunya dalam rangka menasihati diri kita sendiri di samping mendoakan para almarhum almarhumah. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Berkatil Fatihah bi karamatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua beliau ini diampuni segala dosa dan kesalahannya. Diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya. Jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Dan selebihnya ini kita dalam rangka melaksanakan titah Nabi, kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian yang kita saksikan itu sebagai nasihat buat kita. Tadi Habib Ridho pasti telah banyak menyampaikan hal-hal tentang kematian ini. Saya cuma ingin menambahkan bagaimana sistem Allah mengamati amal ibadah kita. Udah ayam jago sini. Enggak, banyak. Masya Allah.
bagaimana sistem Allah SWT mengamati, memantau perilaku manusia. Bagaimana CCTV Allah, sehingga nanti dari CCTV Allah itu akan dibawa ke pengadilan Allah pada hari kiamat. Ayam baje. Udah subuh ini. Udah. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Babu pek dulu. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس معها سارق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. صدق الله العظيم. Paham? Paham nggak? Paham. Kan udah dikasih tahu tadi. Paham. Bang Haji. Paham, Mbak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan hatinya. Di sini Allah menggunakan kata jamak, kata ganti jamak. Enggak, Allah mengatakan walaqad khalaqtul insan. Sesungguhnya aku telah menjadikan, tidak, tapi Allah mengatakan walaqad khalaqnal insan, menggunakan jamak, kata pengganti jamak. Nahnu, sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia, artinya ada unsur-unsur lain. Kalau dalam penciptaan manusia ada unsur ibu bapak kita, betul? Betul. Ikut campur nggak dia tuh bikin? Bu, ada unsur malaikat. Maka Allah mengatakan walaqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia, memproses kejadian manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu apa yang dibisikkan hatimu. Selanjutnya apa kata Allah? إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ingatlah ketika dua malaikat pengawas duduk di kanan dan kirimu. Nah, ini kata alim ulama, ini ayat muhkamat, mutasyabihat, artinya ayat kiasan. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ingatlah ketika dua malaikat pengawas duduk di kanan kirimu. Jangan dibayangin yang satu di kanan, yang satu di kiri, uncang-uncangan deh. Kemana uncang-uncangan dia? Bang Haji. Mutalaqiyah, dua malaikat penyaksi. Fi yamin wa shimal, di kanan dan di kiri. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu lafaz ucapan lahir dan batin kecuali itu tercatat. Apa makna daripada duduk di kanan dan kiri? Itu maknanya adalah eksis. Eksis itu bukan secara fisikal begini, bukan duduk kayak saya begini. Tapi eksis artinya ada, tentunya bukan secara fisikal, tetapi ya secara dimensi yang lain. Bukan material, tapi energial. Paham? Cahaya ini, malaikat dari
cahaya, bukan materi tapi energi. Kata Allah dia duduk, artinya duduk eksis, ada. Ngapain tugasnya? Mengawasi dan mencatat. إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ingatlah ketika dua malaikat duduk eksis di kanan kirimu. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari lidah ataupun dari hati kecuali ada pengawas dan pencatat. Ya, jadi jangan bayangin ini rokib sebelah kanan nih, duduk di pundak kita, bawa buku, pulpen, dilihatin kerjaan kita. Kalau yang bagus dicatat pahalanya 10, yang jelek sebelah kiri dicatat 1, bukan begitu. Ya, raqibun atid. Raqib artinya pengawas, atid pencatat. Paham? Paham? Paham. Kenapa dikatakan fi yamini wa fi yasari, di kanan kiri? Karena ada firman Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi penciptaan manusia dan penyempurnaannya, maka aku ilhami manusia dengan fujur dan takwa, dengan potensi dosa dan potensi takwa. Jadi setiap kita ini punya kemampuan untuk bisa takwa dan punya kemampuan untuk bisa berdosa. Paham? Paham nggak nih? Ngangguk-ngangguknya si Wan bisa ya? Ada seorang ateis, dia berkebangsaan Jerman, namanya Sigmund Freud. Kenal nggak? Gak lah, gue juga. Namanya siapa? Sigmund Freud. Dia melakukan analisis psikologi analisa, menganalisa psikologi, menganalisa bagian dalam badan manusia, psikologi namanya. Ya. Menurut dia apa? Di dalam badan manusia ini ada 3 unsur. Yang pertama ego, yang kedua super ego, yang ketiga id. Apa artinya ego? Ego itu dalam bahasa Betawi gua. Gua nih yang ada di dalam badan ini, roh kita itu ego, gua, aku. Kemudian ada id. Apa itu id? Pengaruh negatif. Kalau dalam Islam ini syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik-bisik tentang kejahatan, kemaksiatan dalam hati manusia. Itu id namanya. Ya, syaitan, bisikan syaitan. Ada super ego. Apa itu super ego? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan secara fisikly ada di badan kita, tapi ilmunya, pengetahuannya, jangkauannya itu di sebelah kanan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhami manusia dengan bakat takwa dan bakat berdosa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membangun potensi positifnya, beruntung orang yang membangun potensi takwanya, dan celaka orang yang membangun potensi negatifnya, dosanya. Paham? Jadi kanan dan kiri, yang mencatat kanan dan mencatat kiri adalah dicatat amal solehnya, perbuatan baiknya, dan dicatat pula perbuatan buruknya, amal su'nya. Paham? Udah baru pulang nih. Ini yang boleh diminum yang mana nih Pak? Nah, air. minum aja. Mana aja. Ini masih aman. Aman lah.
Jadi kembali kepada ayat tadi. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Ingatlah ketika ada dua malaikat pencatat pengawas fi yamini wa fi yasari, di kanan kiri. Tadi udah paham ya, kanan kiri ya. Mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, entah itu lisan ataupun hati. Karena Allah tadi mengatakan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan aku tahu, kami tahu apa yang dibisikkan hati. Oke? Lalu apa kata Allah? Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Maka datanglah sakratul maut dengan benar, dengan pasti. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu ta'id. Hal itu yang kamu selalu hindarkan. Maut itu selalu kamu takuti, kamu hindarkan. Enggak mau mati, enggak mati. Kalau di sini kali ada yang pengen kan mati. Itu nih maksud Allah. Dzalika ma kunta minhu ta'id. Kematian itulah yang selalu kamu hindarkan, kamu takuti. Wa nufikha fis-sur. Dzalika yaumul wa'id. Maka ditiuplah sangkakala. Dzalika yaumul wa'id. Itulah hari yang dijanjikan. Jadi orang kalau udah mati, tadi mati, lalu wanufikha fis-suri fa idza hum minal adlasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Setelah mati kata Allah ditiup sangkakala, maka bangkitlah yang dari kubur. Ya wailana man ba'athana, celaka siapa yang membangkitkan aku dari tidurku. Hadza ma wa'ada ar-rahman, itulah yang dijanjikan Allah, bakal ada hari berbangkit. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu ta'id. Wa nufikha fis-suri. Dzalika yaumul wa'id. Maka hari kebangkitanlah hari yang dijanjikan. Lalu apa selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala? Wa jaa'a kullu nafsin ma'aha sa'iqu wasyahid. Maka pada hari itu setiap insan akan datang kepadaku dengan membawa sa'iq, pengawal, wasyahid, dan pengawas dan saksi. Kullu nafsin ma'aha sa'iqu wasyahid. Setiap manusia akan datang pada kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang sa'iq, pembimbing, pengawal, wasyahid, dan saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh kalian telah lalai akan terjadinya hari ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh kamu lalai akan terjadinya hal ini. Maka syafna anka ghitaka. Maka hari itu akan aku angkat, akan aku singkapkan penghalang pandanganmu, penghalang matamu. Maka syafna anka ghitaka. Fabasharuka al-yawma hadid. Maka pada saat itu pandanganmu menjadi tajam, penglihatanmu menjadi sangat jelas. Kamu bisa melihat malaikat, bisa melihat surga neraka. Maka syafna anka ghitaka fabasaruka al-yawma hadid. Maka di hari kiamat pandangan kita akan tajam. Sekarang ini Bu, pandangan di dunia bisa lihat Allah enggak? Jangankan lihat Allah, lihat matahari aja nggak bisa. Betul? Betul? Pernah
pernah Nabi Musa. Tahu Nabi Musa? Tahu nggak? Lu kagak ngaji lu ya? Tahu Nabi Musa? Kenal? Nabi Musa termasuk orang yang penasaran pengen lihat Tuhan. Diceritain tuh riwayat dalam Quran. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa tiba pada satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah, fakallamahu rabbuh, maka berkata-kata Tuhannya dengan Musa. Qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, perlihatkan dong dirimu, aku kepengen melihat engkau. Apa kata Allah? Kalla lam tarani, qala lam tarani. Musa, kamu enggak bisa lihat aku. Walakin zuri ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Oke, Musa, coba kamu lihat gunung di sebelahmu itu. Gunung batu yang tinggi menjulang itu, coba perhatikan. Aku akan memperlihatkan diriku pada gunung itu. Kalau gunung itu setelah aku perlihatkan zatku, dia masih ada pada tempatnya, sangat boleh jadi, hai Musa, kamu juga bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung tadi hancur lebur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pingsan melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Begitu Nabi Musa sadar kembali, dia puji Allah, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, hebat Engkau ya Allah. Gunung aja Engkau perlihatkan dirimu hancur ya Allah, bagaimana kita? Paham? Paham? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata. Wa huwa al-latiful khabir. Maha halus, maha mengetahui. Tapi nanti di akhirat apa kata Allah? Fakashafna anka ghitaka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari akhirat aku akan angkat penutup matamu, pandanganmu, dan pada hari itu pandanganmu akan menjadi tajam. Bu, Pak, Ya. minum dulu Pak ya. Minum dong. Sekarang ini Bu, kita nggak terbatas pandangan kita ini. Melihat yang terlalu jauh nggak kelihatan, yang terlalu dekat nggak kelihatan juga. Betul? Saking dekatnya di sini nggak kelihatan. Melihat yang terlalu terang nggak kelihatan, yang terlalu gelap juga nggak kelihatan. Melihat yang terlalu kecil kayak mikroba, si corona kemarin tuh, nggak kelihatan. Melihat yang terlalu besar, dunia ini nggak kelihatan juga. Terbatas. Kenapa terbatas? Karena mata kita, penglihatan kita ditutupin oleh mata. Penglihatanmu ditutup oleh matamu, paham nggak? Penglihatanmu ditutup oleh matamu. Ini mata ini nutupin penglihatan kita. Kan tadi saya udah bilang, si Sigmund Freud bilang, ya, ada ego. Ego itu aku. Aku inilah yang bisa melihat, bisa ngomong, bisa menggerakkan segala macam badan ini. Itu si ego namanya. Kalau di sini Roma Irama namanya. Iya. Ya, gua kayak bohong ini. Iya, abang aja. Di dalam badan ini ego namanya Roma Irama. Di dalam badan yang itu si ego namanya Ishak Iskandar. Di dalamnya nih.
Ya. Nah, Roma Irama itu dipengaruhi oleh positif negatif, Allah atau setan, ikut yang mana? Paham? Jadi decision maker, penentu sikap kita si Roma ini adalah Roma sendiri. Mau sholat mau nggak sholat tergantung si Roma. Mau nyolong nggak nyolong tergantung gue. Mau nyanyi gak nyanyi tergantung gue. Nyanyi Bang Haji. Lagu baca. Terus ini kita, ego, aku, gue itulah yang memilih apakah bisikan Allah yang kita lakukan, apakah bisikan syaitan. Ya. Nah, ego itu, aku itu yang bisa melihat itu ego. Makanya orang kalau udah mati, egonya terbang turun. Yang bisa merasakan sakit, enak, nikmat, ngelihat, mendengar itu si ego, roh kita. Kalau roh kita udah dicabut, udah berangkat, dicubit, dibacok, nggak sakit tuh. Betul? Lo maki-maki deh, nggak marah. Betul? Kasih yang enak-enak, dia nggak sondor. Kenapa? Egonya udah pergi, rohnya. Dialah yang bisa melihat. Maka ego di dalam ini pandangannya ditutup oleh mata zahir ini. Makanya nggak bisa lihat jauh, nggak bisa lihat Allah. Tapi nanti di akhirat, fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari itu akan aku singkapkan penutup pandanganmu, dan pandanganmu akan menjadi tajam. Insyaallah barang siapa yang mau ketemu Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang pengen ketemu Tuhannya, barang siapa yang pengen melihat Allah, maka lakukanlah amal-amal yang baik dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Paham? Paham? Kalau mau melihat Allah, mau ketemu Allah nanti, apa kata Allah? "Falyamal 'amalan shalihan." Lakukanlah amal-amal saleh. Wala tusyrik bi ibadahi rabbi ahada. Jangan menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Nah, Allah mengatakan apa tadi? Waja'at kullu nafsin ma'aha sadiqun wasyahid. Maka pada hari kiamat akan datang setiap manusia yang diiringi dengan sadiq, pengawal, wasyahid, dan saksi. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Inilah ya Allah, maka berkatalah pengawalnya, pengiringnya, ini ya Allah yang dulu kami catat di dunia. Paham? Ini ya Allah yang kami catat nih, si fulan amalannya nih. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Setiap manusia digantungkan amal ibadahnya di lehernya. Di leher, jangan dibayangin di kertas catatan, jangan. Ya, digantungkan di lehernya, yang dicatat dengan raqib atid itu digantungin di leher kita. Jangan dibayangin ketergantungan di sini, jangan. Disangkutin di leher itu maksudnya Masya Allah dengan teknologi Allah. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Maka pada hari kiamat yang ditulis itu sama malaikat dibuka, kitaban yalqahu mansyura, seperti kitab yang terkembang, seperti maha komputer yang maha canggih yang nggak ada di sini. Iqra kitabak, baca kitabmu, kafa min nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang menghitung perbuatanmu di hadapan Allah nanti. Paham?
Terus. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Perbuatan baik sebesar atom pun sebesar darah akan diperlihatkan, dan perbuatan jahat sebesar atom pun akan diperlihatkan. Perbuatan baik mesem aja sama orang, senyum saja sama orang itu dicatat, Bu. Maka saya lagi bikin lagu judulnya Tersenyumlah. Tersenyum, tersenyumlah. Lanjut berangkat. Jangan lempar baju. Yang mana baju sembilan? Jadi lagunya. Jadi Masya Allah, tersenyum saja itu dicatat sebagai amal saleh. Senyum. Sebaliknya ngejebein orang, mencibir, itu tercatat sebagai satu amal amal jahat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pandangan kebencian tercatat. Sekecil apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, di situ baru ditimbang. Ada Allah berfirman, aku jadikan timbangan-timbangan, mawazinal qista, timbangan-timbangan yang adil. Fala tuzlamu nafsun syai'a, di mana manusia tidak akan dirugikan. Jadi berdasarkan timbangan amal soleh dan amal buruk itulah ditetapkan manusia mau ke surga atau mau ke neraka. Nah, ibu bapak, itu tadi sistem pengamatan Allah SWT, CCTV Allah SWT terhadap kelakuan kita ini. Jadi jangan bercanda, jangan mentang-mentang lagi di kamar mandi nggak ada ngeliat, lo macam-macam di kamar mandi. Terus sabun buat mandi, lo buat yang macam-macam. Sabun buat mandi. Iya. Jangan macam-macam. Irja talaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingat, ada malaikat pencatat di kiri kanan kita. Wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku tahu apa yang dibisikkan hatimu. Jangan karena mau berbisik-bisik doang. Mau sebel banget sama tuh orang tuh. Udah dosa aku. Orang tuh jelek banget sih. Udah dosa itu. Nah, nanti di sana nukhrijulahu yaumil qiyamah kita bayalqahu masyura. Inilah yang dimaksud Nabi SAW, kafa binafsika kafa bil mauti wa'isa. Cukup kematian yang kita lihat sebagai nasihat buat kita. Jadi dengan hadirnya di haul ini, nanti pulang kita catat, mulai sekarang saya nggak bisa lagi ngomong sembarangan. Mulai sekarang saya harus berbuat baik sebaik-baiknya, karena semuanya tercatat di sisi Allah. Ternyata tadi Habib bilang di neraka itu, Masya Allah, di barzakh. Yang lalu sudah saya ceritakan tentang barzakh, sudah tahu? Waktu itu sudah saya ceritakan tentang barzakh. Udah paham belum? Belum. Ceritain lagi nggak nih? Boleh. Jam 12. Ungkap lagi ya? Ya. Jadi orang mati ini ada 3 macam di barzakh nih. Kita dari dunia ini, dari alam azali masuk ke alam rahim. Dari alam rahim masuk ke dunia sekarang nih. Nah ini dunia mazru'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Mau nanam apa kayak hasilnya nanti di akhirat. Begitu dalam alam dunia, mati kita masuklah ke alam barzakh.
Di alam barzakh ada 3 jenis manusia. Ada yang pasti ke neraka, ada yang pasti ke surga, ada yang belum tahu mau ke surga atau neraka, belum dihisab. Karena amal jariahnya masih banyak, masih jalan. Kemudian dosa jariahnya masih jalan, belum dihisab, belum dihitung. Nah, orang sudah pasti neraka itu dicontohkan Fir'aun. Apa yang dialami Fir'aun di alam barzakh? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun pagi dan petang, dikasih lihat tuh. Hatta idza jaa 'adahu al-maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Orang-orang yang calon neraka begitu di barzakh mati, enggak tahan diperlihatkan neraka. Pagi petang dikasih lihat tuh. Sampai dibilang, Rabbir ji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, nggak bisa saya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma ucapan-ucapan mereka nanti itu yang calon neraka. Begitu ucapannya. Teriak, balikin aku. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakang mereka ada barzakh, pembatas sampai hari berbangkit. Dari dunia masuk barzakh, itu pembatas untuk hari berbangkit. Nah, itu untuk yang pasti masuk neraka. Yang pasti masuk surga dicontohkan para orang yang syahid, mati syahid. Apa kata Allah? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka dikasih kesenangan-kesenangan dari sisi Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yanhaqu bihim min khalfihim. Dan dia gembira menunggu teman-temannya yang belum datang. Oh, senang. Si itu mana ya? Ibu itu mana ya? Belum mati-mati juga ke ibu. Girang menunggu teman-temannya. Artinya di barzakh ada komunitas. Dikasih segala macam kenikmatan. Nah, yang ketiga yang belum pasti masuk surga atau masuk neraka, ini ditidurkan. Berapa lama? Bisa jutaan tahun, miliaran tahun, tapi dia merasakan hanya sebagian dari 1 hari saja yang tidur ini. Itu tadi. Wa nufiqa fis suri fa idza min al-ajdati ila rabbihim yansilun. Bangunin dari. Nah, baru yang belum pasti neraka, belum pasti surga, harus mengalami hisab, timbangan. Ditimbang di situ ibu, masya Allah, Pak. Ini kira-kira kita masuk yang mana ya? Pasti neraka apa masih pasti surga apa? Dihisab nih kita. Belum tahu Bang Ji. Kayaknya sih kita yang dihisab nih ya. Ya. Mudah-mudahan timbangan kita bagus ya Bu. Amin. Amin Allahumma. Amin. Makanya lagi hidup. Itu tadi sedikit lagi cerita boleh? Boleh. 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 Jangan. Roma Irama tuh biar jelek begini dipanggil. Betul nggak? Bukan mau ngebanggain diri, cuma menceritakan ada kaitannya proses film dengan akhirat. Bang Haji nyanyi Bang. Itu dalam proses pembuatan film, pertama syuting. Habis syuting masuk ke editing, diedit. Apa itu editing? Digunting yang jelek-jelek, syuting yang jelek pun yang gagal digunting, dibuang, disambung yang bagus-bagus. Namanya editing. Begitu diputar di gedung film, yang bagus-bagus saja kelihatan. Yang gerakannya salah dibuang, yang nggak benar dibuang, digunting, diedit. Begitu juga kalau mau selamat di akhirat, kalau dosa-dosa ibu nggak mau diperlihatkan,
Dosa-dosa bapak nggak mau dihitung nanti di akhirat, kudu diedit sekarang di dunia. Begini Willy wae. Editnya bagaimana? Dengan istighfar, dengan taubat. Masya Allah. Nabi, sosok yang maksum, nggak punya dosa, tapi istighfarnya 100 kali sehari. Apa itu istighfarnya? Saya istighfar hafal. Allahumma anta rabbi, Allahumma rabbi, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah. Jadi dengan istighfar itu, Bu, saya tadi habis ngegerakkan dompet laki gua ini. Laki gua lagi mandi, gua geratakin dompetnya. Dosa nggak? Dosa nggak? Istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi saya dosa, ya Allah. Ya, itu dosa. Nanti waktu di akhirat, yang nyolong duit laki lu nggak kelihatan. Udah digunting, udah dibuang. Paham? Itu yang kecil-kecil. Kalau yang besar harus taubat. Apa yang besar? Membunuh orang, berzina, mencuri, mabuk. Taubat. Begitu taubat, diedit sama Allah. Dia nggak kasih lihat lagi, nggak dihitung lagi nanti di akhirat. Paham? Nah, jadi banyak istighfar sebagai nasihat dari kehadiran kita di sini. Tingkatkan iman, takwa, akhlakul karimah, banyak istighfar. Karena istighfar itulah sistem editing dosa-dosa kita di akhirat nanti, sehingga ketika dibuka itu kita, maka dosa-dosa kita udah nggak kelihatan, dihapus oleh Allah, sudah hilang, sehingga tinggal yang bagus-bagusnya. Amin. 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 Sekedar nasihat buat kita. Nyanyi. Badan pun Tuh kan? tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, anak suami tercinta, tak sulit lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk bilang rugi, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri beriaskan emas, intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Lanjut. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, ini tiada lagi orang sudi menyentuh. Oh, nyampe jam 12 baju baru turun. Jadi santa baca cingkana, jadi santa baca cingkana, hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan.
kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa mau tanggapan menjelang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.